Sementara rencana invasi darat Amerika ke Iran masih menjadi topik panas, media pemerintah Iran telah merilis informasi tentang kesiapan unit-unit tempur dari Republik Chechnya Rusia untuk membantu. Ya, kalian tidak salah dengar. Para pejuang yang setia kepada Ramzan Kadyrov tersebut dikonfirmasi siap segera bergabung jika pasukan Amerika bergerak melampaui serangan udara dan rudal, menghadirkan kekhawatiran terkait munculnya konflik yang semakin brutal. Pertanyaannya, apakah itu mungkin? Video berikut akan menjelaskan lebih jauh, membahas fakta seputar pasukan elit Chechnya serta kesiapannya untuk terlibat dalam perang Israel-Amerika di Iran. Unit militer Chechnya siap dikerahkan ke Iran. Klaim mengejutkan datang dari unit militer Chechnya ketika Washington membahas kemungkinan operasi darat di sekitar lokasi strategis Iran, termasuk Pulau Kark dan Selat Hormuz. Jenderal Abti Alaudinov berkata unit Akhmat di bawah komandonya hanya menunggu perintah dari Presiden Rusia Vladimir Putin dan semuanya siap jika konflik meluas. Laporan ini berasal dari Press TV dan telah dimuat berkali-kali oleh sejumlah media kecil. Menurut media Iran, lebih dari 1 juta pejuang, termasuk unit Garda Revolusi dan sukarelawan Basij, telah dimobilisasi di tengah meningkatnya perang Amerika-Israel melawan Iran. Pasukan yang setia kepada Ramzan Kadyrov, kepala Republik Chechnya itu, kemudian menggambarkan kemungkinan intervensi langsung mereka sebagai jihad, pertempuran antara kebaikan dan kejahatan untuk membela Republik Islam melawan pasukan Amerika dan sekutunya. Sebagai catatan, kehadiran pasukan Ukraina yang secara terbuka mendukung Amerika dan Israel dalam perang melawan Iran juga sangat signifikan. Duta Besar dan Perwakilan Tetap Iran untuk PBB Amir Saeed Iravani mengeluhkan hal tersebut dalam sebuah surat yang ditujukan pada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Presiden Dewan Keamanan PBB. Di sana tertulis bahwa ia mengutuk pengakuan Ukraina yang telah mengirimkan ratusan ahli ke wilayah tersebut dan menyatakan Kiev secara aktif berpartisipasi dalam agresi militer yang dilancarkan oleh Amerika dan rezim Israel terhadap Republik Islam. Serukan bantuan untuk Iran. Rusia melalui Abti Alaudinov lebih jauh menyebut Iran membutuhkan bantuan dalam segala hal. Dalam hal ini, ia bahkan menyangkut pautkannya dengan kejadian di Rusia. Mengingatkan bahwa Amerika dan negara-negara NATO lainnya telah memasok senjata kepada Ukraina untuk memerangi pasukan negaranya selama 4 tahun. Kita harus memberikan Iran segala yang bisa kita berikan, mendukungnya dengan segala cara yang kita bisa, kata Alaudinov melalui saluran Telegram miliknya. Tahun lalu, tepat setelah serangan awal Israel terhadap Iran, Alaudinov juga menyatakan perlunya mobilisasi setidaknya 500.000 pasukan dan lebih baik lagi 1 juta untuk membantu. Meski belum ada konfirmasi resmi yang dikeluarkan oleh Moskow, perkembangan ini menggarisbawahi risiko keterlibatan regional dan eksternal yang lebih luas jika konflik semakin intensif. Selain itu, masuknya pejuang Chechnya pro-Rusia ke dalam perang Amerika-Iran akan menandai internasionalisasi konflik yang signifikan dengan melibatkan kekuatan yang secara langsung terkait dengan kekuatan bersenjata nuklir. Dalam komentar publik pertamanya tentang perang Iran Maret lalu, pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov, menuduh Amerika dan Israel berupaya menciptakan perpecahan di seluruh dunia Islam dengan menyebutnya sebagai serangan pengkhianatan terhadap Iran selama bulan suci Ramadan. Siapakah Kadyrovci itu? Saat Uni Soviet runtuh, negara itu terpecah menjadi 15 republik. Rusia menjadi yang terbesar sekaligus representasi Soviet di masa kini, sementara sisanya memanfaatkan momen untuk mendeklarasikan kemerdekaan dari Rusia. Nah, Chechnya merupakan salah satu yang melakukannya pertama pada tahun 1991. Di bawah kepemimpinan Dzhokhar Dudayev, Chechnya menjalankan kebijakan anti-Rusia. Hal ini lantas mendorong Rusia mendukung proksi untuk melakukan perlawanan hingga memicu serangkaian kudeta pada akhirnya. Antara tahun 1992 dan 1994 Dudayev menang, tetapi 2 tahun berselang ia gugur dalam perang dan perjanjian perdamaian ditandatangani antara Rusia dan Chechnya. Namun pengakuan de facto atas kemerdekaan membuat republik tersebut makin sulit dikendalikan. Alhasil, Perang Chechnya kedua pecah pada 1999 di bawah perintah Vladimir Putin.
Pada titik ini, Akhmad Kadyrov yang dilaporkan lelah dengan para panglima perang dan khawatir dengan kecenderungan mereka ke internasionalisme Islam, berjanji setia kepada Kremlin dan Putin bersama dengan putranya Ramzan Kadyrov. Sejak saat itu, keluarga Kadyrov berperang di pihak pasukan Rusia yang sempat mereka tentang, dan pada tahun 2003 mereka telah mengumpulkan faksi milisi yang cukup besar, dikenal sebagai Kadyrovtsi atau Kadyrovites. Kadyrovtsi juga dikenal sebagai pasukan khusus Akhmad. Tugasnya adalah melindungi pemimpin Chechnya yang tengah menjabat. Sebagai imbalan atas kesetiaan dan kontribusinya, Kadyrov dan Chechnya mulai menerima pendanaan dan kebebasan yang cukup besar dari Kremlin. Dikenal tangguh dan kejam. Kemudian dalam perang Rusia-Ukraina yang terbaru, keterlibatan Kadyrovtsi tampaknya tak hanya berwujud dukungan operasional. Lebih dari itu, dalam kacamata barat mereka menjelma jadi alat propaganda Putin. Mereka dianggap menyebarkan ketakutan atas kekejaman Chechnya bagi orang-orang Ukraina. Dalam hal ini, pasukan khusus Chechnya diidentifikasi sebagai pelaku kejahatan perang di Bucha, Ukraina. Mereka dilaporkan meneror tentara Ukraina sejak memasuki kota itu pada akhir Februari 2022, sesaat setelah invasi dimulai. Menurut laporan The Mirror, Rusia telah mengerahkan lebih dari 10.000 tentara Chechnya yang kejam dan berpengalaman dalam pertempuran ke Ukraina. Beberapa di antaranya adalah pasukan Spetsnaz elit untuk mengisi kekosongan dalam pertempuran merebut Kiev. Lembaga think tank pertahanan yang berbasis di London, Inggris, Royal United Services Institute melaporkan Ramzan Kadyrov membentuk resimen baru yang disebut Resimen Senjata Laras Panjang Bermotor ke-78 pada Juli 2022. Pasukan itu berisi 4 batalion bersenjata. Sebagai gambaran, pasukan bermotor Rusia biasanya berisi 500 personel, sementara satu resimen biasanya terdiri dari sekitar 2.000 pasukan. Sebuah sumber militer Inggris juga mengatakan pasukan Chechnya ini tangguh, berpengalaman dalam pertempuran, dan benar-benar kejam. Mereka katanya menambahkan kemungkinan besar tidak akan memperdulikan nyawa warga sipil karena mereka fokus pada misi mereka. Mungkinkah pasukan Chechnya bergabung dalam perang? Sebagaimana disebut di awal, belum ada konfirmasi resmi dari Moskow pada tahap ini. Pun laporan bahwa unit-unit Chechnya sedang dimobilisasi untuk Iran masih didasarkan pada klaim media Iran. Karena itu timbul pertanyaan, mungkinkah pasukan Chechnya bergabung dalam perang Iran? Para analis melalui Caucasian Knot menyebut mobilisasi bisa dilakukan, mengingat pihak berwenang Rusia bisa saja mendeklarasikan keterlibatan, menghubungkan mobilisasi tersebut dengan operasi militer di Ukraina. Sebab jika dipikirkan lebih dalam, aksi militer antara Israel dan Iran sama sekali tak bisa dijadikan dasar hukum. Iran telah lama bergantung pada jaringan kelompok bersenjata yang bersekutu di seluruh wilayah, termasuk milisi di Irak, Lebanon, Suriah, dan Afghanistan. Sehingga keterlibatan Chechnya dari Rusia akan sesuai dengan pola yang lebih luas dari mobilisasi pasukan proksi maupun sekutu yang sudah mendefinisikan sebagian besar strategi regional Iran. Rusia sendiri tetap menjadi salah satu mitra strategis terdekat Iran dengan ikatan yang dalam kerjasama persenjataan, koordinasi intelijen, dan diplomasi regional. Para analis memperingatkan keterlibatan Chechnya di Iran menandakan pola eskalasi yang berbahaya yang sudah terlihat dalam penggunaan milisi sekutu Iran dari Irak dan Afghanistan. Pada akhirnya kehadiran Chechnya di Iran akan mengindikasikan beberapa hal. Pertama, invasi darat Amerika bisa membingkai konflik sebagai perang agama dan menggambarkan kemungkinan intervensi sebagai jihad. Kedua, keterlibatan Chechnya dipandang sebagai peringatan bagi Rusia mengenai arah perang yang lebih luas. Sebab nasib Rusia dengan perang berkepanjangan antara Moskow dan Kiev berpotensi dikaitkan. Nah, setujukah kalian dengan keterlibatan pasukan Chechnya ini?